Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku? SMP Muhammadiyah 1 Tulungagung kelas 9. Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat semua. Baik, akan saya lanjutkan materi kita pada kali ini, yakni sistem perkembangbiakan manusia atau reproduksi pada manusia. Nah, reproduksi itu kata lainnya adalah perkembangbiakan. Artinya kembali, jadi perkembangbiakan. Kenapa makhluk hidup berkembang biak? Di sini diartikan bahwa perkembangbiakan adalah usaha makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan atau anak. Tujuannya adalah untuk melestarikan jenisnya dari kepunahan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan perkembangbiakan generatif atau kawin, di mana ada alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Jadi kalau generatif atau kawin pasti melibatkan alat kelamin jantan dan betina. Nah, alat kelamin jantan di sini berupa testis kalau pada manusia, sedangkan pada betina atau perempuan itu disebut dengan ovarium. Testis akan menghasilkan sperma, sedangkan ovarium akan menghasilkan ovum. Ketika sperma berhasil membuai ovum, akan melebur membentuk zigot. Saya ulangi sekali lagi. Alat kelamin jantan berupa testis, alat kelamin betina berupa ovarium. Nah, testis akan menghasilkan sperma, ovarium akan menghasilkan ovum atau sel telur. Jika sperma berhasil membuai ovum, akan melebur menjadi zigot. Nah, ini adalah struktur dari sel telur atau ovum pada makhluk hidup, ya. Nah, nomor 1 di sini kalian lihat nomor 1 biasanya di tengah, paling tengah, ya. Ini ya, ini disebut dengan kuning telur. Kemudian di sini ada cangkangnya. Ini kalau sel telur secara makro atau sel telur yang biasanya ditemukan pada hewan yang disebut aves atau burung. Jadi ada cangkangnya, kemudian yang nomor 3 putih telur atau albumen. Kemudian nomor 4 di sini ada tali kuning telur atau kalaza. Terus kemudian di sini ada rongga udara. Nah, ini adalah sel telur raksasa atau ovum, sel telur raksasa. Selanjutnya adalah struktur dari sperma. Jadi sperma terdiri dari yang pertama adalah bagian akrosom. Ini kepalanya ya. Di sini ada kepala yang biasanya digunakan untuk menembus ovum, zona pelusidanya ovum. Kemudian ada leher dan ada ekor untuk bergerak menuju sel telur atau ovum. Nah, sekarang saya jelaskan adalah proses spermatogenesis atau proses pembentukan sperma. Spermatogenesis terjadi di testis, ya. Spermatogenesis terjadi di testis atau proses pembentukan sperma disebut spermatogenesis. Yang pertama adalah spermatogonium, sel induk sperma. Nah, ini kromosomnya adalah diploid atau 2N. Masih ingat dulu materi awal-awal saya menjelaskan tentang bagaimana kromosom manusia atau gamet, ya. Kromosom kelamin gamet. Nah, spermatogonium membelah secara diploid menghasilkan spermatosis primer.
Kemudian spermatosis primer membelah lagi secara haploid akan menghasilkan spermatosit sekunder. Ini ya, yang warna pink masih bersifat 2N atau diploid. Kemudian spermatosit sekunder membelah lagi secara haploid akan menghasilkan 4 sel yang disebut dengan spermatid. Nah, di sini karena tadi 2N, di sini 2N, ini berubah menjadi NN. Jadi haploid. Jadi satu sel yang tadi membelah menghasilkan 2 sel spermatid. Jadi masing-masing menghasilkan 4 sel spermatid. Kemudian sel spermatid mengalami diferensiasi sehingga bentuknya akan menjadi sperma yang terdiri dari kepala, leher, dan ekor tadi yang bisa bergerak. Ekornya bersifat motil. Nah, kalau sudah berubah seperti ini disebut dengan sperma. Nah, sekarang adalah proses oogenesis, yaitu proses pembentukan ovum atau sel telur. Nah, ini terjadi pada ovarium. Diawali dari sel induk ovum yang disebut dengan oogonium. Ya. Paling atas ini disebut dengan oogonium, yang berwarna hijau muda disebut oogonium. Kemudian oogonium membelah secara diploid menghasilkan oosit primer. Oosit primer ini masih 2N atau diploid. Oosit primer membelah lagi secara diploid, membelah lagi secara mitosis ya, menghasilkan oosit sekunder. Mitosis itu artinya pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan. Jadi saya ulangi, pertama adalah oogonium merupakan sel induk dari ovum, menghasilkan oosit primer. Oosit primer membelah lagi akan menghasilkan oosit sekunder. Kemudian oosit sekunder ini bersifat diploid ya, 2N, membelah secara meiosis. Kalau meiosis hasilnya 2 ya, hasilnya 2. Nah, oosit sekunder akan membelah lagi menghasilkan ootit. Nah, di sini sudah berupa haploid selnya, hanya N saja. Kalau oosit sekunder masih diploid, ootit sudah haploid. Nah, 3 ootit ini akan mengalami degenerasi yang nantinya menjadi sel polosit yang tidak berfungsi. Jadi sel kutub atau polosit, jadi tidak berfungsi. Nah, yang satu akan berfungsi fertil atau bisa dibuahi yang disebut nanti ovum. Jadi perbedaan antara spermatogenesis dan oogenesis, kalau spermatogenesis hasil akhirnya adalah 4, kalau oogenesis hasil akhirnya yang fertil yang bisa dibuahi adalah 1. Jadi perbandingannya adalah 1:4.